Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu angler dari klub Banteran Fishing. Berikut ini saya akan membuat tutorial umpan yang biasa saya gunakan untuk lomba maupun harian dan borongan di komunitas kami Banteran Fishing. Dan untuk sahabat pancing semua, silakan Anda subscribe, like, and comment, dan tentunya aktifkan notifikasi kami agar Anda bisa langsung menyaksikan video kami berikutnya. Baik, untuk Anda silahkan disimak videonya berikut ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pancing. Berikut ini saya akan membuat tutorial pembuatan umpan yang sangat sederhana untuk mancing di malam ini. Jamnya kita mau malam. Bahan-bahan yang dibutuhkan: lihat hanyut sebanyak 2 bungkus, karang 1 bungkus juga, nanti kita pakai setengahnya. Terus ada kerotong, tadi saya beli setengah on, dan juga ada tongkol yang sebelumnya kita cuci dengan air panas. Kenapa tongkol ini saya rendam dengan air panas? Tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma bau ikan asin supaya tidak terlalu kecil bau asin. Baik, untuk langkah selanjutnya kita buang dulu nih air yang untuk tongkol tadi, kita keringkan, kemudian kita haluskan, diremas-remas di dalam plastik sebelum kita mengaduknya di wadah yang sudah saya buat. Diaduk terus sampai halus. Ini saya menggunakan kamera handphone ya. Handphonenya dipegang dari tangan yang satu, saya gunakan untuk meremas-remas tongkol sampai halus. Yang tadi sudah mulai halus dan kita langsung menampakkan tongkolnya seperti ini biar Anda tidak cukup halus. Kemudian kita masukkan telur ayam. Untuk telur ayam ini kita masukkan semuanya, kita pakai kuning dan putih. Kemudian kita aduk sampai rata, sampai benar-benar tercampur antara tongkol dan aduk sampai merata. Lalu terus kita membuat adonan kue, kita aduk terus. Sambil pula kita untuk bertujuan untuk menghancurkan tongkolnya tadi supaya lebih lembut, agar nanti tidak terdapat lagi butiran-butiran daging tongkol pada saat umpan kita pakai. Terus setelah terasa cukup larut, kemudian kita tambahkan kara, nanti kita pakai setengahnya saja. Kembali kita aduk karanya tadi sampai merata. Oke, setelah tercampur, bahan yang kemudian kita masukkan adalah 2 pelet hanyir produksi Bogor. Kemudian kita aduk lagi pelet yang sudah kita masukkan sampai rata. Dan nanti untuk dikukus ini biasanya terlalu keras, nanti kita tambahkan air secukupnya agar tekstur umpan kita nanti tidak terlalu keras, dan pada saat pengukusan nanti tidak terjadi lengket seperti kue. Ini harus ditambahkan air, kalau ditambahkan air tidak keras pada saat dikukus. Saya sudah tambahkan air ya, saya kembali air secukupnya sampai terlihat basah dan lembut. Khawatir nanti pada saat setelah dikukus ini akan keras, karena di situ ada telurnya tadi yang akan keras.
Kemudian setelah ini kita masukkan krotonya juga sudah saya rendam dengan air panas yang tujuan untuk menghilangkan aroma bau-bau asam. Biasanya krotonya kan dari penjual ini sudah agak lama disimpan, jadi agak bau asam, makanya saya rendam dengan air panas. Dan nanti pada saat buang air panas ini kita menggunakan saringan. Ini kroto yang saya sudah buang airnya, kita masukkan saja ke dalam adonan ini. Jadi kita kukus sekalian. Jadi kita aduk dulu supaya rata kroto. Dan umpan yang saya buat ini biasanya saya bikin paket ini ya, paket 2. Saya lakukan paket 2 karena menggunakan ikan teratai 2 potong, oleh hanya juga 2 potong. Biasanya ini cukup untuk kalau digunakan pada kail 2, biasanya cukup dari pagi sampai jam 12. Dan kalau kita memang mancing sampai sore, jadi kita bikin 2 paket, jadi cukup untuk 1 hari. Yang saya buat ini cukup untuk 1 hari dari pagi sampai jam 12. Sampai jam 2 pun ini masih bisa dipakai, karena biasanya umpan ini nggak mudah basi asal kita cara menggunakannya baik dan apik, jadi nggak jorok lah ibaratnya, jadi nggak mudah basi umpan ini. Nah, setelah tercampur, ada satu bahan lagi yang tadi tertinggal, yaitu ini dia pandan wangi. Pandan wangi 1 lembar yang segini panjangnya. Nanti sebelumnya kita gunting-gunting dulu nih di pandannya ini supaya ada getah-getahnya, nanti aromanya yang keluar dari pandan wangi. Nah, seperti ini penampakan pandan wangi yang sudah saya gunting di sisi daun supaya aromanya nanti lebih kuat. Kemudian kita untuk pandan ini biasanya kita nanti dimasukkan pada saat umpan ini kita masukkan ke dalam plastik, jadi langsung saja, atau terakhir pun dia bisa dimasukkan, yang penting dia tercampur dengan umpan ini. Nah, seperti ini plastik yang nanti akan kita isi umpan yang akan kita rebus. Ya, seperti ini umpan yang akan kita rebus. Namun jangan lupa saat pengukusan kita kasih di sini dibolongin ya, supaya nanti ada tidak akan terjadi mengembun dan meledak. Kita bolongin aja pakai tusuk gigi supaya nanti tidak meledak. Oke, selanjutnya kita menuju ke pengukusan. Baik, langsung saja kita masukkan umpan ini. Jangan lupa untuk dipencet-pencet atau ditekan-tekan supaya agak tipis, agar nanti bertujuan supaya matangnya ini merata. Nah, untuk pengukusan ini jangan terlalu lama, biasanya 10 menit atau paling lama 15 menit, 5 atau 7 menit nanti kita balik. Setelah dibalik yang kedua, kemudian kita rebus sampai umpan ini masak. Setelah 5 menit atau 7 menit kita balik umpannya supaya matangnya nanti merata. Kita tunggu 7 menit ke depan sampai dia. Baik, saya rasa cukup untuk pengukusan umpannya sudah matang dan sudah ada sekitar 15 menit. Kita matikan kompornya, kemudian kita angkat umpannya, lalu kita dinginkan beberapa saat sampai saatnya kita berangkat mancing. Dan untuk pengerasnya sendiri saya gunakan ini telur penyu kering. Disarankan untuk tidak menggunakan kit pun yang lainnya, karena biasanya itu akan menghilangkan aroma umpan itu sendiri. Kita tunggu sampai dingin dan kemudian kita aduk nanti. Dan untuk kekerasan umpan ini tergantung selera dan juga lokasi yang akan kita turun mancing nanti, apakah jarak lemparnya jauh ataupun dekat. Biasanya kalau agak jauh, umpan ini kita racik jangan terlalu lembek, karena berisiko nanti akan lepas dari umpannya. Kecuali kalau memang jarak lemparnya sekitar 4-5 meter, kita pakai umpan yang lembek.
Baik, saya rasa cukup tutorial umpan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga tentunya bisa digunakan di daerah Anda masing-masing. Dan satu lagi, bila Anda yang biasanya suka menggunakan esen, silakan pakai esen apa saja. Dan untuk saya pribadi, saya ada esen sekitar 1 mili. Nah, ini senjata yang saya pakai, esen Halco. Dan cara pemakaian Halco ini jangan terlalu banyak atau melebihi dosis, cukup sebesar ujung cotton bud. Karena biasanya kalau pemakaian Halco ini terlalu banyak, nanti dia akan menghilangkan aroma umpan yang tadi kita buat. Akibatnya ikan akan nyenggol-nyenggol umpan tapi tidak memakannya. Oke, saya rasa cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklum karena saya bekerja sendiri tanpa kameramen. Oke, semoga umpan ini bisa jalan di tempat Anda, karena biasanya umpan ini saya pakai di tempat saya, cukup lumayan berhasil. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.